Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ulumul Quran yang beranggotakan Muhammad Arya Ramadan, Faradila Rizky Fauziah, Namira Kimatul Ulya, dan Wifa Junisa akan menyampaikan materi tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabih. Ada dua pengertian, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama, pengertian secara etimologi. Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Akan tetapi, semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya, yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al-amr yang berarti dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Lalu mutasyabih yang berasal dari kata tasyabuh yang secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kesamaran antara dua hal. Yang kedua, pengertian secara terminologi. Ada ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil maupun tidak. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang dimaksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti datangnya hari kiamat, datangnya Dajjal, dan huruf-huruf muqta'ah, kelompok ahlu sunnah. Ayat muhkam adalah ayat yang segera dapat diketahui tanpa ditakwil. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan penakwilan. Ibnu Hatim mengatakan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam mutasyabih. Yang pertama adalah mutasyabih hakiki, yaitu ayat-ayat yang tidak mungkin diketahui maknanya oleh manusia. Contoh ayat mutasyabih hakiki yaitu pada Quran Surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Yang kedua adalah mutasyabih nisbi, yaitu ayat-ayat yang samar maknanya bagi sebagian manusia, namun jelas bagi yang lain. Ayat-ayat jenis ini hanya diketahui maknanya oleh yang kokoh ilmunya, dan boleh ditanyakan jawaban serta penjelasannya karena memungkinkan. Sebab tidak ada suatu ayat di dalam Al-Quran yang sama sekali tidak diketahui oleh seseorang manusia. Orang-orang yang kokoh dalam ilmunya serta memiliki akal cerdik mengetahui bagaimana membawa ayat-ayat mutasyabih ini kepada makna yang sesuai dengan makna ayat yang lain yang tidak mutasyabih, sehingga Al-Quran seluruhnya adalah muhkam, tidak ada kesamaran di dalamnya. Yang ketiga, pendapat para ulama terhadap muhkam dan mutasyabih. Ulama golongan Hanafiyah mengatakan lafaz muhkam ialah lafaz yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin telah dinasihkan. Sedang lafaz mutasyabih adalah lafaz yang sama maksud petunjuknya sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Sebab lafaz mutasyabih itu termasuk hal-hal yang diketahui Allah saja artinya. Contohnya seperti hal-hal yang gaib. Mayoritas ulama golongan ahlu fiqh yang berasal dari pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan lafaz muhkam ialah lafaz yang tidak bisa ditakwil kecuali satu arah. Sedangkan lafaz mutasyabih adalah artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa segi karena masih sama. Mazhab salaf, yaitu para ulama dari generasi sahabat, mereka berusaha untuk mengimaninya dan menyerahkan makna serta pengertiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum salaf, ayat-ayat mutasyabihat tidak perlu ditakwilkan, sebab yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya berusaha mengimaninya.
Mazhab Khalaf seperti Imam Quramain, mereka berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat harus ditetapkan maknanya dengan pengertian yang sesuai dan sedekat mungkin dengan zatnya. Mereka mentakwilkan lafaz istawa atau bersemayam dengan maha berkuasa menciptakan sesuatu tanpa susah payah. Kalimat Ja'a Rabbuka, kedatangan Allah dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 22 ditakwilkan dengan kedatangan perintahnya. Selanjutnya, hikmah adanya ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Hikmah adanya ayat muhkam yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang berkemampuan bahasa Arabnya lemah. Yang kedua, memudahkan manusia untuk mengetahui arti dan maksudnya. Yang ketiga, mendorong umat manusia untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat Islam dalam mempelajari isi ajarannya. Hikmah adanya ayat mutasyabih. Yang pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Yang kedua, sebagai cobaan dari Allah. Maksudnya dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia diuji keimanannya, apakah mereka tetap percaya dan tunduk kepada ayat-ayat Allah, atau malah berpaling dan cenderung memperalat ayat-ayat Allah kepentingan pribadi, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Yang keempat, untuk memberikan kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan dalam rangka menjadikan mereka lebih terbuka dan toleran. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.